Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue, Saputra Kristiansyah. Dan kali ini gue mau info ini ke Sobat Tengah Malam kalau kita nih bakal ada segmen storytelling. Di mana gue bakal bawain cerita-cerita dari narasumber gue yang emang gagal tayang nih, mohon maaf. Jadi yang kita tahu emang banyak ya beberapa narasumber yang gagal tayang karena emang pembawaannya kurang. Jadi kan nggak semua orang ya bisa ngomong di depan kamera. Kadang ada yang gugup, ada yang wah ngeblank gitu, mau ngomong apa bingung. Emang sih waktu VN tuh lancar. Jadi saya gini-gini. Tapi pas datang, gugupnya bukan main. Emang ada yang beberapa seperti itu sih. Dan kami juga dari tim Kisah Tengah Malam yang ngewajarin yang namanya semua orang kan beda-beda ya. Nah, dari beberapa cerita dari narasumber gue yang gagal, itu kan karena emang buat informasi aja nih ya. Kisah Tengah Malam tuh timnya cuma dua. Gua sama Bang Viko. Kadang gua nge-host, kadang Bang Viko nge-host. Kalau Bang Viko nge-host, gua kamera. Kalau gua nge-host, Bang Viko kamera. Dan gue juga ngedit. Nah, di sini gua ngedit. Jadi setiap narasumber yang cerita, itu gua paham nih ceritanya nih. Jadi ada beberapa narasumber yang gue lihat, ini ceritanya epic banget. Cuman pembawaannya kurang. Entah si narasumber nih, nggak bisa ngalurin ceritanya. Jadi ceritanya mental-mental. Mungkin Sobat Tengah Malam yang sering nonton video podcast kayak gini, paham lah ya. Bagaimana narasumber kalau cerita tuh ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Jadi di sini gue mau menceritakan pengalaman-pengalaman narasumber yang gagal tayang intinya. Dan juga gue mau menceritakan pengalaman narasumber yang emang nggak bisa datang ke studio. Misalnya Sobat Tengah Malam mau ngirim cerita nih, mau datang ke studio. Cuman di luar Jabodetabek, jauh nih. Misalnya Jawa Tengah, Jawa Timur, pulau lain sekitar Sumatera, Kalimantan. Aku pengen ngirim cerita nih, cuman nggak bisa. Nah, boleh nih kirim nih ke WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah ini. Nanti ceritanya gue rangkum, bakal gue bawain di sini. Nah, untuk episode pertama nih dari segmen storytelling, gue mau ceritain pengalaman dari Mbak Atika. Jadi waktu itu Mbak Atika pernah datang ke sini nih, ke studio channel Kisah Tengah Malam, cuman sayangnya gagal tayang. Jadi mohon maaf banget nih Mbak Atika ya. Jadi Mbak Atika tuh membawakan ceritanya agak kurang. Jadi gue minta izin ke Mbak Atika untuk coba deh gue ceritain nih ceritanya dari Mbak Atika. Dan alhamdulillahnya Mbak Atika setuju nih, jadi bakalan gue ceritain nih. Jadi Mbak Atika ini sekitar tahun 2000-an pernah tinggal di salah satu desa, dan di desa tersebut diteror oleh sosok orang yang sudah meninggal. Dan buat Sobat Tengah Malam yang penasaran nih sama ceritanya Mbak Atika, simak terus dari awal sampai habis, dan langsung aja, Kisah Tengah Malam dimulai. Oke, sekitar tahun 2000-an, Mbak Atika ini tinggal di salah satu desa di daerah Jawa Barat. Mbak Atika ini tinggal bersama kedua orang tuanya dan satu kakak laki-lakinya yang kita sebut aja Mas Sugeng ya. Jadi ini nama samaran. Jadi kedua orang tua Mbak Atika ini kerja di pasar. Mereka membuka semacam toko di pasar sekitar subuh, sekitar jam 4 atau jam 5. Tapi setiap jam 12 atau jam 1 mereka sudah berangkat nih ke pasar. Tujuannya untuk membeli kebutuhan-kebutuhan yang akan dijual lagi di pasar nantinya paginya. Tiap jam 12 atau jam 1, kedua orang tua Mbak Atika ini udah berangkat duluan nih. Karena itu, hampir setiap malam Mbak Atika dan kakaknya ini bisa dibilang hanya berdua di rumah. Hampir setiap malam. Hampir setiap malam jadi nggak setiap hari ya. Kadang-kadang juga orang tuanya ada di rumah. Tapi lebih sering orang tuanya pergi ke pasar karena untuk berjualan. Ayahnya Mbak Atika pun mempunyai kontrakan, beberapa pintu kontrakan tepat di sebelah rumahnya. Di mana kontrakan itu ya sudah penuh diisi oleh orang-orang. Dan salah satu pengontrak ini bisa kita sebut itu namanya Mas Geni. Jadi Mas Geni ini seorang penjual bakso keliling, di mana Mas Geni ini sering banget nih keliling desanya Mbak Atika untuk ya menjual baksonya, mendorong gerobak seperti itu. Mas Geni juga sering nih ke desa-desa sebelah, ke desa-desa sebelahnya lagi. Pokoknya dia jangkauannya luas lah. Dan dia juga sering nih mangkal-mangkal di salah satu tempat di mana di situ ada langganannya. Seperti tukang bakso pada umumnya, kegiatan Mas Geni itu ya setiap pagi dia membuat
yang membuat bakso, membuat bumbu-bumbunya seperti sambal, kecap, saus, dan juga membuat mie-mie, terus kayak semacam sayuran-sayurannya. Pada saat jam 2 atau jam 3, dia udah mulai tuh mendorong gerobaknya dari kontrakan untuk keliling desa, ke desa sebelah, ke desa sebelahnya lagi. Dan pulang sekitar jam 8 atau jam 10 malam. Itu tergantung baksonya udah habis atau enggak. Mbak Atika pun sering nih beli baksonya Mas Geni dan emang sih rasanya enak. Terkadang kalau Mas Geni mau berangkat, Mbak Atika sering beli. Ayahnya Mbak Atika juga sering banget nih beli baksonya Mas Geni, dan kakaknya pun juga sering beli. Kehidupan di desanya Mbak Atika itu normal-normal aja nih. Mbak Atika pun hidup seperti anak-anak normal lainnya ya, di mana bangun pagi sekolah, siang kadang-kadang main, kadang-kadang tidur, sore juga kadang-kadang main, dia sama teman-temannya di luar, malam belajar, dan sekitar jam 9, jam 10 tuh Mbak Atika udah tidur. Sampai suatu ketika, ini Mas Geni ini menghubungi ayahnya Mbak Atika nih. Jadi Mas Geni mau menitipkan gerobak baksonya ke ayahnya Mbak Atika, karena ia mau pulang kampung. Datang tuh Mas Geni ke rumahnya Mbak Atika, dan dia ngomong langsung nih, "Pak, saya kurang lebih seminggu mau pulang kampung. Saya minta tolong boleh nggak untuk nitip gerobak saya. Saya taruh di depan kontrakan saya." Ayahnya Mbak Tika menjawab, "Oh boleh. Jadi seminggu kamu pulang kampung. Ya udah, yang penting gerobak kamu itu digembok, dirantai ya. Kuncinya nanti titip ke saya aja, nggak apa-apa." Mas Geni ini menjawab, "Iya Pak, itu gerobaknya emang udah saya gembok pakai rantai, dan ini kunci gemboknya saya titip ke Bapak ya. Sebelumnya terima kasih ya Pak, saya titip sekali lagi gerobak saya mau pulang kampung." Ayahnya Mbak Tika menerima kunci itu dan menyimpannya di rumahnya. Akhirnya Mas Geni pulang kampung nih. Jadi dia pulang kampung menggunakan motor. Kampungnya itu berada di sekitar daerah Jawa Tengah. Di sini Mbak Atika nggak menyebutkan lokasi tepatnya kampungnya Mas Geni di mana. Cuman dia memberikan informasi kalau kampungnya itu ada di Jawa Tengah. Nah, setelah Mas Geni pulang kampung nih, keesokan harinya, ayahnya Mbak Atika ini kaget. Dimana saat sore hari, itu entah dari mana ada ambulans datang ke kontrakannya nih. Ayahnya Mbak Atika keluar dan bingung, ini ambulans dari mana. Dan akhirnya supirnya turun dan menginformasikan bahwa Mas Geni kecelakaan di jalan. Jadi kenapa jenazahnya Mas Geni ini dibawa ke kontrakan? Karena Mas Geni ini udah lama banget nih tinggal di kontrakannya ayahnya Mbak Tika. KTP-nya Mas Geni ini alamatnya udah di kontrakannya ayahnya Mbak Tika. Karena sekitar tahun 2000-an komunikasi juga masih susah, dan ayahnya Mbak Tika juga nggak tahu kontak-kontak keluarganya Mas Geni di kampungnya. Jadi ayahnya Mbak Tika nggak bisa nih menginformasikan keluarganya Mas Geni di sana di Jawa Tengah. Jadi ayahnya Mbak Tika berinisiatif untuk memanggil Pak RT nih. Datanglah nih Pak RT nih ke rumahnya Mbak Tika. Dan secepatnya kabar duka dari kematiannya Mas Geni diumumkan lewat masjid. Banyak nih warga-warga yang datang ke kontrakannya Mas Geni untuk melihat keadaan Mas Geni. Bagaimanapun banyak warga nih yang tahu kalau Mas Geni ini sering jualan bakso keliling. Mendengar kabar Mas Geni meninggal, jadi banyak warga yang datang ke kontrakannya. Jadi di sini Pak RT berinisiatif untuk langsung aja deh kita urus jenazahnya Mas Geni. Bagaimanapun juga Mas Geni udah jadi kayak semacam warga sini lah. Karena tetangga-tetangganya pada kenal semua baik dengan Mas Geni. Akhirnya sore itu langsung diurus nih jenazah Mas Geni. Dimandikan, disolatkan, dan besok paginya itu langsung dikuburkan di tempat pemakaman umum setempat. Setelah pemakaman selesai, Pak RT mengumumkan di masjid kalau malamnya nanti ada acara tahlilan untuk mendoakan almarhum Mas Geni. Jadi saat malam harinya banyak nih warga-warga yang datang ke masjid untuk mendoakan Mas Geni. Malam pertama tahlilan dilaksanakan. Malam kedua tahlilan juga dilaksanakan. Hingga malam ketiga nih tahlilan dilaksanakan. Setelah tahlilan selesai, esokan harinya kehidupan normal kembali berjalan. Jadi seperti biasa, ayahnya Mbak Tika malamnya setelah tahlilan, malamnya nih pergi ke pasar untuk berjualan. Mbak Tika besoknya juga sekolah. Nah, pagi-pagi ayahnya Mbak Tika juga udah pulang. Namun keesokan harinya nih, berarti ini kalau nggak salah hari kelima nih. Jadi 3 hari pertama tahlilan, hari keempat ini aman-aman aja. Nah hari kelimanya ini banyak nih warga yang mendatangi rumahnya Mbak Tika. Ada sekitar 4 atau 5 nih warga yang datang ke rumahnya Mbak Tika dan mengadu nih kepada ayahnya Mbak Tika
kalau semalam mereka melihat gerobak dari Mas Geni jalan sendiri. Jadi kenapa mereka mendatangi ayahnya Mbak Tika? Karena mereka tahu gerobaknya Mas Geni ini ada di kontrakannya Mas Geni. Dan digembok juga. Dan kuncinya itu dipegang oleh ayahnya Mbak Tika. Jadi mereka memastikan sendiri nih dan melihat gerobaknya. Dan ternyata gerobaknya masih di situ. Dan juga gerobaknya ini dalam keadaan bisa dibilang sedikit berdebu lah. Karena sudah kurang lebih 6 hari 7 hari ditinggal tuh di situ tuh semenjak Mas Geni ini pulang kampung. Akhirnya di situ ayahnya Mbak Tika mendengar nih cerita-cerita dari warga nih. Kita sebut aja di sini warganya bernama Mas Budi lah ya. Jadi Mas Budi ini suatu malam sekitar jam 8 atau jam 9-an mereka lagi nonton TV bersama keluarganya. Mas Budi, istrinya dan kedua anaknya. Jadi berempat nih mereka lagi nonton bareng di dalam rumahnya. Saat menonton TV, Mas Budi ini mendengar ada suara kentungan. Tung. Mbak Tika di sini cerita kalau dulu tuh tahun 2000-an tukang bakso tuh bukan mangkok dikentong ting bukan, tapi kentongan kayak bambu tuh diketok tung kurang lebih kayak gitu suaranya ya. Mas Budi ini karena mendengar ada tukang bakso yang lewat, jadi dia berinisiatif nih untuk nawarin istri dan anaknya, "Mah, mau bakso nggak? Kayaknya enak nih kita nonton TV sambil makan bakso satu keluarga kan enak itu tuh." Dan sang istri pun mau. Ya udah Pak, beli bakso 4. Akhirnya Mas Budi ini ke dapur untuk ngambil mangkok. Dan saat dia keluar, betapa kagetnya nih Mas Budi. Dia melihat gerobak bakso Mas Geni jalan sendiri. Karena Mas Budi kaget, dia sontak ngejatohin tuh keempat mangkoknya hingga pecah di depan pintu. Dan langsung buru-buru masuk dan mengunci pintu. Istrinya yang denger ribut-ribut begitu di depan ya, langsung nanya nih ke Mas Budi, "Pak, ada apa? Nah karena Mas Budi ini gak mau anak-anaknya jadi takut, dia awalnya nih gak mau cerita. Udah mah, nanti aja cerita. Dia langsung menyuruh anak-anaknya untuk tidur. Udah nak, pada tidur, besok sekolah. Kamu pada tidur sana, jangan nonton TV terus. Gitu. Akhirnya saat di kamar ini, Mas Budi nih cerita nih ke istrinya. Dan istrinya kaget dong, lah Mas Geni kan udah meninggal. Kata suaminya, iya udah meninggal, tapi saya ngelihat gerobaknya doang jalan, nggak ada yang dorong. Karena Mas Budi penasaran, datanglah nih ke kontrakannya Mas Geni untuk melihat langsung nih kondisi dari gerobak tersebut. Dan ternyata berdebu dan digembok pula. Nah selain itu, ada beberapa warga-warga yang lain nih, yang emang langganannya Mas Geni, itu mendengar suara kentongannya Mas Geni tahu, ini kayak gerobak Mas Geni nih. Tapi perasaan Mas Geni kemarin udah meninggal. Kita nguburin rame-rame Mas Geni ini. Kok bisa ada gerobak lewat? Nah karena penasaran, mereka intip nih dari jendela. Dan ternyata itu gerobak Mas Geni sama lewat tanpa ada yang dorong. Nah jadi ada beberapa warga nih yang menyaksikan gerobak Mas Geni jalan sendiri. Ini yang langsung datang ke rumahnya ayahnya Mbak Tika. Dan ayahnya Mbak Tika juga bingung, ini kenapa bisa terjadi. Awalnya warga malah curiganya ayahnya Mbak Tika nih yang ngerjain. Jadi semacam kayak kalau zaman sekarang mah ngeprank ya. Karena yang megang kuncinya kan ayahnya Mbak Tika. Tapi saat dilihat gerobaknya, ya itu berdebu. Berdebu kayak bener-bener gak disentuh. Kalau misalnya didorong, harusnya di gagangnya itu ya gak ada debunya, gagangnya bersih kan. Namanya gagang berdebu, kalau dipegang debunya kan hilang. Ini gak dilihat gagangnya. Itu bener-bener debu. Bener-bener kayak gerobak yang udah lama nggak didorong gitu. Pokoknya di gerobak keadaannya sama saat Mas Geni tinggal pulang kampung. Akhirnya banyak warga nih yang udahlah kita lupakan lah. Mungkin halusinasi, tapi kok halusinasi bisa banyak nih yang menyaksikan nih. Akhirnya warga pada pulang lah karena udah melihat nih gerobaknya Mas Geni ada di sini nih. Nah malam harinya kejadian yang sama terjadi, di mana banyak nih warga-warga yang mengaku melihat gerobaknya Mas Geni jalan sendiri. Dan keesokan harinya ini rumor-rumor dari gerobak Mas Geni yang jalan sendiri ini udah mulai tersebar nih. Dan akhirnya banyak warga yang laporan nih ke Pak RT nih kalau desa kita nih diteror nih sama gerobak Mas Geni yang jalan sendiri setiap malam. Dan betapa kagetnya nih, ternyata Pak RT juga mendapat kabar yang sama dari desa sebelah. Jadi di desa sebelah juga ada beberapa warga yang mengaku melihat
gerobaknya Mas Geni ini jalan sendiri. Gak cuma di desanya Mbak Tika doang nih, di desa sebelah pun sama. Desa sebelah ini nggak tahu nih kalau Mas Geni ini udah meninggal. Jadi saat gerobak ini lewat dan bunyi kentongan, tong tong tong, warga desa sebelah yang karena banyak ya langganannya di sana, mereka keluar langsung mau beli bakso. Saat melihat gerobaknya, itu mereka pada kaget karena gerobaknya jalan sendiri, nggak ada yang dorong. Wah, ini udah mulai gempar nih. Ternyata bukan desanya Mbak Tika doang ini yang diteror oleh gerobak Mas Geni yang jalan sendiri. Ternyata desa sebelah dan desa sebelahnya lagi juga pun diteror. Ini yang diteror ini desa-desa yang biasa Mas Geni lewati semasa hidupnya, semasa Mas Geni ini jualan. Nah, malamnya ini teror nih makin parah. Dimana ini dialami sendiri oleh Mbak Tika dan kakaknya nih, si Mas Sugeng. Mbak Tika di sini bercerita, dimana sudah gue jelasin ya di awal tadi kalau ayahnya dan ibunya itu setiap jam 12 malam itu pergi ke pasar untuk berjualan segala macam ya. Nah, di rumahnya ini hanya ada Mbak Atika dan Mas Sugeng, kakak laki-lakinya nih. Sekitar jam 1 atau jam 2 ada yang ngetok-ngetok rumahnya. Tok 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 tok. Mas Sugeng. Mas Sugeng. Jadi suara ketuk-ketuk itu memanggil nama kakaknya Mas Sugeng. Nah, Mbak Atika mendengar ketukan tersebut, sontak bangun. Dan dia ingat perkataan orang tuanya, kalau ada yang mengetuk malam-malam, jangan dibukain, takutnya pencuri, perampok, segala macem ya. Orang-orang yang mau berbuat jahat, akhirnya dia cuekin tuh ketukannya. Tapi lama-kelamaan ini ketukan gak berhenti-berhenti. Tuk 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 tuk. Mas Sugeng, Mas Sugeng, tetap nih memanggil-manggil Mas Sugeng. Jadi Mbak Atika tuh berpikir, nah ini mungkin temannya Mas Sugeng. Entah mau ngajak apa, tapi kok malam-malam sekitar jam 1 atau jam 2-an. Karena tidurnya terganggu, akhirnya Mbak Atika nih berinisiatif untuk mengintip dari jendela. Jika orang itu nggak dikenal, nggak bakal dibukain. Tapi kalau emang temannya Mas Sugeng, dia bakalan bangunin kakaknya dan suruh temuin gitu loh. Barangkali ada sesuatu yang penting, karena ini jam 1, jam 2 malam ya. Akhirnya dilihat nih dari Mbak Atika lewat jendela. Saat dilihat, dan ternyata itu sosok almarhum Mas Geni dengan wajah yang pucat sedang mengetuk-ketuk pintu rumah Mbak Atika. Mbak Atika yang kaget langsung nih datang ke kamar kakaknya Mas Sugeng. Dia langsung bangunin Mas Sugeng. Mas, bangun Mas, bangun Mas. Nah, Mas Sugeng yang lagi tidur lelap dibangunin begitu, agak sedikit marah nih. Apa sih kamu bangunin aku? Itu lihat itu ada yang ketok-ketok. Itu saat Mbak Tika lagi bangunin Mas Sugeng, itu ketukan masih terdengar. Tuk, 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 tuk. Dan memanggil-manggil nama Mas Sugeng. Ini Mas Sugeng yang baru bangun nanya ke Mbak Tika, itu siapa? Mbak Tika sontak menjawab, itu Mas Geni Mas. Itu Mas Geni. Nah, Mas Sugeng yang baru bangun ngedengar perkataan Mbak Tika seperti itu, ya bingung dong. Apa sih Mas Geni, orang udah meninggal? Mbak Tika nih meyakinkan Mas Sugeng nih. Itu coba lihat sendiri kalau nggak percaya. Akhirnya Mas Sugeng bangun. Dia datang ke pintu, mengintip lewat jendela, dan ternyata almarhum Mas Geni masih ada di situ, sedang ngetuk-ngetuk rumahnya Mbak Tika. Akhirnya Mas Sugeng lari nih ke dalam kamar bersama Mbak Tika nih. Udah di situ mereka nggak tidur, ketakutan, hingga akhirnya ketokan itu pun hilang. Dan saat pagi nih, kedua orang tuanya Mbak Tika nih pulang nih. Dia kaget dong melihat Mas Sugeng dan Mbak Tika ini, kenapa kamu nggak sekolah pagi-pagi gitu loh. Nah, akhirnya Mbak Tika dan Mas Sugeng nih menceritakan semua nih ke orang tuanya nih. Kalau semalam itu mereka melihat almarhum Mas Geni sedang mengetuk-ketuk pintu dengan wajah yang pucat gitu loh. Nah, orang tuanya Mbak Tika kaget dong. Mana mungkin orang udah meninggal tuh datang ke sini, ngapain gitu loh. Jadi Mbak Tika itu setelah teror itu dia tuh nggak tidur sampai pagi. Hingga akhirnya mereka berdua tuh nggak sekolah. Nah, siangnya ternyata banyak warga yang mengaku kalau pintunya juga diketuk oleh almarhum Mas Geni. Di situ orang tuanya Mbak Tika baru percaya nih. Oh, ternyata gak cuman anak gua nih yang diteror, warga-warga lain juga sama diteror juga gitu. Jadi karena merasa ini terornya makin parah, yang awalnya cuman gerobaknya lewat, walaupun ternyata gerobak aslinya ada di depan kontrakannya ya, itu gak kemana-mana. Hingga akhirnya ini teror mengetuk-ketuk pintu. Jadi ada beberapa warga yang mengaku sama nih kejadiannya, diketuk pintunya. Bahkan salah satu warga ada yang bercerita nih, jadi saat ada ketukan pintu itu, salah satu warga ada nih yang membukakan pintunya. Saat pintunya dibuka, itu almarhum Mas Geni ada di depan pintu. Karena kaget, si warga itu langsung pingsan.
Jadi di sini terornya itu udah nggak kondusif, sudah mulai menyebar kemana-mana. Nggak cuma Mbak Atika doang yang diteror, jadi ada beberapa warga juga. Tapi alhamdulillahnya kampung sebelah nggak ada nih teror-teror nih. Teror ketukan ini hanya ada di kampungnya Mbak Atika doang nih. Keesokan harinya nih desa udah mulai sepi nih. Warga-warga desa sehabis Isya itu udah takut keluar rumah. Jadi setiap malam tuh desa sepi dan teror itu terus berlanjut. Setiap hari pasti ada kabar nih kalau ada beberapa warga yang diteror ketukannya. Dan warga yang sudah tahu rumornya nih itu dicuekin sama dia. Dia nggak mau bukain pintu, nggak mau ngintip jendela, bener-bener ketukannya lama. Jadi karena teror ini terus berlanjut, akhirnya Pak RT ngusulin nih, coba setiap malam ada yang menjaga. Jadi seperti ngeronda lah. Ada beberapa bapak-bapak dan anak muda juga campur boleh. Itu meronda lah keliling kampung setiap malam. Dan akhirnya Pak RT membuat jadwal nih. Si A hari ini, si B hari ini, si C hari ini. Jadi berganti-gantian seperti itu. Akhirnya dilaksanakanlah ronda nih. Nah saat warga-warga ini pada ngeronda, alhamdulillah teror ketukan itu nggak ada. Jadi warga ini berkeliling setiap 1 atau 2 jam sekali. Berkeliling rumah. Ini untuk informasi, kalau Pak RT itu setiap malam dia itu bekerja. Hampir sama seperti orang tuanya Mbak Atika, cuman di sini Mbak Atika nggak info ini pekerjaannya Pak RT ini apa. Jadi setiap jam 12 malam itu Pak RT pasti keluar dan pulang pagi. Jadi ini pengakuan dari bapak-bapak yang sering meronda ya. Setiap dia berkeliling kampung untuk patroli atau mengontrol, mereka itu sering sekali melihat ada bayangan putih seperti pocong itu masuk ke rumah Pak RT. Jadi ini misal di hari Senin, si bapak-bapak A sedang meronda nih. Mereka mengaku melihat ada bayangan putih seperti pocong terbang masuk ke dalam rumahnya Pak RT. Di hari kedua, berarti si bapak B dan kelompoknya itu juga sama. Dia melihat ada bayangan putih seperti pocong itu masuk ke dalam rumahnya Pak RT. Di hari ketiga juga, si Bapak C sama nih, melihat bayangan putih seperti pocong masuk ke dalam rumahnya Pak RT. Melihat kanan itu, para bapak-bapak nih sepakat nih, kalau emang melihat bayangan putih, coba tunggu di depan rumahnya Pak RT. Takutnya istrinya Pak RT atau Bu RT nih teriak minta tolong karena melihat penampakan. Keesokan harinya, bener nih, ini para bapak-bapak nih yang ngeronda nih, jalan. Bener aja, mereka melihat bayangan putih masuk ke rumah Pak RT. Dan setelah beberapa hari, setelah dikumpulkan informasi, ternyata itu bayangan masuk setiap jam 12 malam. Akhirnya sebelum jam 12 nih, bapak-bapak nih yang kebagian untuk ngeronda nih, itu berpatroli nih malam itu. Mereka perhatiin, ini jam 12 malam. Dan ternyata bener, ada bayangan putih seperti pocong itu masuk ke rumahnya Pak RT. Karena penasaran, mereka menunggu nih di depan rumahnya Pak RT nih. Jadi keempat atau 5 bapak-bapak ini itu menunggu di depan rumahnya Pak RT. Mereka nggak mau masuk karena di dalam hanya ada istrinya Pak RT. Mereka nggak beranilah ngetuk-ngetuk, takutnya terjadi fitnah atau segala macam. Karena yang ronda ini bapak-bapak semua, sedangkan di sana hanya ada Ibu RT sendiri nih. Ditunggu nih oleh bapak-bapak yang ronda nih 10 menit, 20 menit. Ini nggak terjadi apa-apa. Jadi seakan-akan itu Bu RT ya nggak ditampakin sosok apa-apa. Akhirnya mereka lanjut jalan. Nah paginya bapak-bapak yang ronda ini pada bercerita nih, kalau emang benar ada bayangan putih yang sering masuk ke rumahnya Pak RT. Akhirnya bapak-bapak berinisiatif nih, coba kalau emang ada yang melihat lagi itu bayangan putih, kita panggil Pak RT suruh masuk. Kita mau tahu itu bayangan putih itu sebenarnya apa sih. Akhirnya malam pun tiba nih. Seperti biasa ada beberapa bapak-bapak nih yang ronda. Ketika sudah mau jam 12 malam, mereka mulailah berkeliling untuk berpatroli. Dan ternyata bayangan putih itu terlihat lagi masuk ke rumah Pak RT. Sontak bapak-bapak ini menyuruh salah satu anak muda untuk coba ke tempat kerja Pak RT, panggil Pak RT. Akhirnya anak muda itu pergi. Nah sekitar 1 jam berlalu, akhirnya anak muda ini datang nih bersama Pak RT. Ya, nah Pak RT yang sudah mendengar kabar itu kalau sering nih ada bayangan masuk sekitar jam 12 malam itu juga Pak RT juga penasaran. Karena hampir setiap malam nih Pak RT yang nggak ada di rumah, seperti yang udah gue jelasin tadi ya. Saat Pak RT masuk, betapa kagetnya Pak RT. Dia melihat istrinya sedang bersetubuh dengan gedebong pisang. Jadi Pak RT melihat istrinya tuh sedang meluk-meluk gedebong pisang.
diselimutin, dalam selimut berpeluk-pelukan segala macam. Pak RT dengan kaget melihat istrinya ngapain. Bu RT ini yang panik, dilihat langsung Pak RT. Sedang seperti itu, dia tuh langsung menangis, langsung minta maaf nih ke Pak RT. Maaf ya Pak, maaf. Jadi dia muka panik gimana sih? Panik seperti ketahuan selingkuh. Jadi ternyata dari pengakuannya Bu RT, dia melihat gedebong pisang itu adalah sosok Mas Geni. Jadi Pak RT kaget dong, itu gedebong pisang. Tapi Bu RT-nya ini mengaku itu Mas Geni. Itu Mas Geni lagi selimutan, lagi nutupin karena dia takut ketahuan. Akhirnya warga-warga yang tadi ngeronda di luar itu dipanggil ke dalam. Saat lihat di situ, warga-warga, ya ternyata itu gedebong pisang. Tapi Bu RT ini kekeh. Istrinya Pak RT ini kekeh kalau itu Mas Geni. Pak RT akhirnya nyadarin dong Bu RT. Ini tuh gedebong pisang, Mas Geni itu udah meninggal. Dan ternyata sebelum meninggal, Bu RT berselingkuh dengan Mas Geni. Hampir setiap malam kalau Pak RT ini bekerja, Mas Geni itu datang ke rumah Bu RT. Dan mohon maaf, di sini Bu RT sering banget berhubungan badan dengan Mas Geni. Jadi Pak RT di situ tuh kaget, dia tuh shock. Ternyata istrinya selama ini selingkuh. Dan setelah Mas Geni meninggal nih, harusnya kan Bu RT tahu nih, nama juga istrinya Pak RT ya. Harusnya tahu kalau warganya Mas Geni itu meninggal. Dia mendengar kabar, Bu RT ini mendengar kabar kalau Mas Geni meninggal. Cuman setelah Mas Geni meninggal, malamnya itu dia mengaku Mas Geni itu datang ke rumahnya. Bu RT ini sempat kaget lihat Mas Geni. Kamu bukan udah meninggal, kamu setan. Jadi Mas Geni ini meyakinkan Bu RT kalau itu bukan saya masih hidup. Entah Bu RT ini kesirep atau gimana, di sini gue nggak tahu ya. Bu RT ini percaya kalau Mas Geni itu masih hidup. Jadi setelah Mas Geni ini meninggal, Bu RT masih berhubungan badan dengan sosok yang mirip Mas Geni. Dan ternyata itu gedebong pisang. Akhirnya warga menghubungi ayahnya Mbak Atika. Di mana ayahnya Mbak Atika ini mempunyai kakak, itu uaknya Mbak Atika ya. Seseorang yang bisa dibilang bisa lah. Jadi dia orang bisa. Orang yang mengerti agama, yang bisa menyembuhkan seperti itu. Akhirnya langsung tuh dihubungin oleh ayahnya Mbak Atika, didatangin rumahnya. Sekitar jam 2, jam 3 malam itu datanglah nih uaknya Mbak Atika nih. Kakaknya dari ayahnya Mbak Atika ya. Uaknya Mbak Atika ini menyuruh salah satu warga coba cari daun kelor. Akhirnya dapet daun kelor, dibacain sesuatu oleh uaknya Mbak Atika nih. Itu wajahnya Ibu RT tuh diusap oleh daun kelor. Dan betapa kagetnya dia melihat itu ternyata gedebong pisang. Gedebong pisang lagi diselimutin sama dia. Jadi selama ada warga-warga yang melihat gedebong pisang itu, dia tuh melihatnya itu Mas Geni lagi ditutupin oleh selimut karena takut ketahuan gitu loh. Dan ternyata itu benar gedebong pisang. Di situ Bu RT itu shock banget lah bisa dibilang lah. Itu Bu RT langsung minta maaf ke Pak RT. Jadi istri yang minta maaf sama suaminya ya, langsung minta maaf. Dan alhamdulillahnya Pak RT memaafkan nih istrinya nih. Karena yang berlalu sudahlah berlalu. Dan di sini Mbak Tika nggak menceritakan ya gimana akhirnya teror itu berhenti. Tapi dia menceritakan kalau uaknya ini yang bisa dibilang entah itu mendoakan, entah itu mengusir si sosok yang menyerupai Mas Geni ini. Kita nggak tahu. Intinya uaknya Mbak Tika nih yang membereskan semua teror-teror ini. Dan alhamdulillah setelah itu teror dari gerobak Mas Geni, teror dari Mas Geninya sendiri yang ngetuk-ngetuk pintu udah selesai semua, aman. Dan desanya Mbak Tika nih kembali nih dalam keadaan semula. Oke, jadi itu tadi nih cerita dari Mbak Tika nih, narasumber gue yang pernah datang ke sini cuman gagal tayang. Jadi gue mau ngucapin nih terima kasih banget nih buat Mbak Tika nih. Karena udah ngizinin nih gue untuk menceritakan cerita dari Mbak Tika nih. Dan buat Mbak Tika, semoga aja selalu diberikan kesehatan nih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat Sobat Tengah Malam, jadi gimana nih pendapat kalian dari ceritanya Mbak Tika? Oke, segitu dulu nih buat Sobat Tengah Malam nih. Jangan lupa support terus channel kita dengan cara like, share, berikan hype juga nih. Sekarang udah hype nih YouTube nih. Dan pastinya nih subscribe channel ini nih. Dan buat Sobat Tengah Malam bisa juga nih dengerin kita di Spotify nih. Linknya ada di deskripsi di bawah ini. Oke, segitu dulu akhir kata. Gua Putro pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.